warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja. Saya Bina Muhammadi. Saya siswa Fauzia. Saya Nabila Suami. Saya Nabila Sida. Neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Neraca pembayaran atau balance of payments merupakan catatan sistematik dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama jangka waktu tertentu. Biasanya satu tahun neraca pembayaran mencakup aliran barang, jasa, modal, dan antara suatu negara lainnya. Struktur neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca transaksi belanja, neraca modal dan finansial, neraca cadangan devisa. Adapun perdagangan internasional didefinisikan sebagai kegiatan pertukaran barang dan jasa melewati batas-batas negara. Teori perdagangan internasional berusaha menjelaskan pola perdagangan antar negara dan manfaat yang diperoleh oleh aktivitas tersebut. Beberapa teori perdagangan internasional, yaitu teori merkantilisme, menekan pentingnya surplus perdagangan untuk mengakumulasikan kekayaan negara. Yang kedua, teori keunggulan Oxford-Smith, negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang ketiga, teori komparatif Ricardo, negara akan memperoleh manfaat dan perdagangan jika dispesialisasi pada produksi barang yang memiliki biaya oportunitas relatif lebih rendah. Yang keempat, model Hacker of Lin, negara akan mengeksplor barang yang produksinya intensif dalam faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang produksinya intensif dalam faktor produksi. Adapun teori keunggulan komparatif dan kompetitif, keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo, menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi semua barang, tetap ada insentif untuk melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo, menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi semua barang, tetapi ada insentif untuk melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif. Negara akan memperoleh manfaat jika berspesialisasi pada produk barang yang memiliki biaya oportunitas relatif lebih rendah. Lalu ada keunggulan kompetitif yang dikembangkan oleh Mikhail Porter, memperluas pemahaman tentang keunggulan dalam perdagangan internasional. Porter berargumen bahwa keunggulan nasional dalam industri tertentu bergantung pada 4 determinan utama yang dikenal sebagai diamond model. Lalu ada hubungan neraca pembayaran dengan perekonomian. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada neraca pembayaran dan nilai tukar. Yang ketiga ada cadangan devisa dan stabilitas ekonomi. Yang keempat neraca modal dan investasi. Dan yang kelima ada neraca perdagangan dan sektor. Yang selanjutnya ada struktur ekspor dan impor Indonesia. Berdasarkan data terkini, komposisi ekspor di Indonesia terdiri atas produk pertambangan dan mineral itu dari 30 sampai 35%. Itu batubara masih menjadi komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Yang selanjutnya yang kedua ada produk pertanian dan perkebunan, itu di angka 25 sampai 30%. Yang ketiga ada produk manufaktur yang di angka 35 sampai 40%. Itu contohnya tekstil dan produk tekstil. Oke, yang selanjutnya ada struktur impor, itu termasuk dari bahan baku dan penolong, dan ada di angka 70 sampai 75%. Yang selanjutnya ada barang modal di angka 15 sampai 20%, barang konsumsi 10 sampai 15%. Yang selanjutnya komponen neraca transaksi berjalan, yaitu neraca perdagangan barang, neraca jasa, neraca pendapatan primer, neraca pendapatan sekunder. Berikut juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi domestik. Yang kedua, harga komoditas global. Yang ketiga, ada nilai tukar rupiah. Yang keempat,
kebijakan perdagangan